Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, kelas 1 Aisyah dan kelas 1 Khadijah. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tema 2 kegemaranku, subtema 2 gemar bernyanyi dan menari. Ananda, judulnya adalah gemar bernyanyi dan menari ya, sesuai dengan buku. Tetapi kita tidak boleh mempraktekkan kegemaran bernyanyi dan menari karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dan juga nantinya matematika. Nah, pelajaran yang pertama adalah PPKN. Sebelumnya, kita baca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga Allah menambah ilmu pengetahuan kita dan mengaruniakan pemahaman yang baik kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan setelah Ananda menyimak penjelasan Ustazah dalam video ini, Ananda yang pertama dapat menunjukkan hal-hal yang harus Ananda lakukan dalam hubungan dengan kakak, adik di rumah dengan tepat. Yang kedua, Ananda juga dapat membantu adik di rumah dan melakukan sikap-sikap baik terhadap adik yang telah Ananda pelajari dalam video ini. Langsung saja ya, hari ini kita akan belajar apa saja? Nah, yang pertama kita akan belajar bagaimana rukun dengan adik atau kakak di rumah. Yang kedua, kita akan tahu bagaimana mengajari adik sesuatu yang belum diketahuinya. Yang ketiga, kita juga akan belajar sikap baik kakak kepada adik. Yang keempat, juga bagaimana memberi nasihat kepada adik. Nah, pelajaran kita yang pertama, rukun dengan adik atau kakak di rumah. Apa ya arti kata rukun? Mari simak penjelasan Ustazah berikut. Hidup rukun artinya saling menghormati dan saling menyayangi antar saudara, baik itu kakak, adik, ataupun abang. Tidak bertengkar, tidak berkelahi. Nah, itu disebut hidup rukun. Selanjutnya, ada beberapa contoh rukun dengan adik atau kakak di rumah. Contohnya seperti ini. Lani mengagumi kakaknya karena kakak Lani sering menjadi juara kelas. Lani tidak iri loh dengan prestasi kakak dan kakak Lani juga menyayangi Lani. Lani dan kakak saling menyayangi. Saling menyayangi ini adalah contoh sikap rukun adik atau kakak di rumah. Seperti Lani ya. Coba lihat gambar Lani dan kakaknya berikut. Kakaknya menerima penghargaan atau piala dan Lani sangat senang melihatnya. Lani tidak iri, tetapi dia sangat kagum kepada kakak. Selanjutnya, contoh rukun bersama adik, simaklah cerita Udin berikut. Makan bersama adik. Setiap hari aku makan bersama adik. Sebelum makan, kami mencuci tangan. Kami makan bersama di meja makan. Saat makan, kami tidak berbicara. Kami menghabiskan makanan sampai tidak bersisa. Nah, itu cerita Udin bersama adiknya. Bagaimana Ananda di rumah? Apakah Ananda bersama adiknya rukun seperti Udin? Dan kalau makan juga Udin dan adiknya menerapkan adab-adab makan loh. Seperti mencuci tangan, makan bersama di meja makan, saat makan tidak berbicara, dan menghabiskan makanan tidak bersisa. Oh iya, lupa. Udin juga tidak akan lupa berdoa sebelum makan. Bismillah. Seperti itu ya Ananda. Adab makan bersama adik. Coba kita lihat bagaimana Udin mengasuh adiknya. Nah, ini ada gambar Udin dan adiknya. Ada aturan di rumah Udin. Aturan di rumah Udin yaitu makan dengan tertib. Kemudian Udin juga menemani adiknya saat ibu Udin sedang memasak. Wah, Udin anak yang soleh ya. Masya Allah. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana Sidik dan adiknya.
Sidik memiliki adik yang suka menggambar. Sidik sering mengajari adik menggambar. Nah, sikap Sidik merupakan contoh sikap yang baik, yaitu mengajari adik. Sikap Sidik kepada adiknya perlu ditiru loh. Lain dari mengajari adik, ada lagi sikap baik yang lainnya. Contohnya, menasihati adik. Sikap baik yang lain adalah memberi nasihat. Sidik sering memberi nasihat kepada adiknya yang suka menggambar. Sidik menjelaskan apa hal yang harus dilakukan adik dan apa hal yang tidak boleh dilakukan adik. Seperti adik tidak boleh malas berlatih menggambar dan tidak boleh menggambar menyerupai makhluk Allah. Nah, itu contoh memberi nasihat atau menasihati adik. Dan ada sikap baik lain kakak kepada adik. Banyak sekali sikap baik yang bisa kakak lakukan kepada adik. Contohnya mengajari adik menggambar. Kita harus membiasakan sikap baik tersebut di rumah. Kita lakukan sebagai tanda kasih sayang kepada adik. Sekarang perhatikanlah tabel yang akan Ustazah berikan. Ada beberapa sikap kakak kepada adik di dalam tabel. Kita contoh ya, sikap yang bertanda centang saat di rumah dan kita tidak boleh melakukan sikap yang bertanda silang saat di rumah. Ayo coba perhatikan Benny bersama kakaknya. Mereka bermain bersama dan tidak berkelahi. Ini adalah contoh sikap baik kakak kepada adik. Mereka rukun bermain bersama. Coba perhatikan tabel yang Ustazah berikan, ada beberapa sikap kakak kepada adik. Pertama, bermain bersama adik. Ini adalah sikap yang boleh atau sikap yang baik ya. Jadi kan kita beri tanda checklist atau tanda centang. Yang kedua, mengajari adik bernyanyi. Kalau mengajari adik boleh ya, tapi tidak juga harus mengajari bernyanyi. Kemudian, menjaga adik saat ibu sibuk. Ini juga sikap yang baik. Mengajari adik menggambar. Nah, seperti contoh Sidik tadi. Ini juga sikap baik kepada adik. Merapikan mainan bersama adik. Ini merupakan sikap yang baik juga. Kita beri tanda checklist. Kemudian, menghibur saat adik sedang sedih. Juga termasuk sikap baik kakak kepada adik. Kita beri checklist ya. Nah, berikutnya, kalau sering membuat adik menangis, apakah ini sikap kakak yang baik kepada adik? Ya, tidak. Kita akan beri tanda silang. Kemudian, membuat adik bersedih juga bukan merupakan sikap yang baik. Merebut mainan dengan adik juga tidak boleh kita lakukan ya. Kita beri tanda silang. Kemudian, ketika adik memanggil, berpura-pura tidak mendengar panggilan adik, ini juga bukan sikap yang baik kepada adik. Nah, itulah ada sikap baik, ada yang tidak. Nah, kita diharapkan mencontoh sikap baik kepada adik ya. Ananda, sikap baik kepada adik coba diberikan seperti contoh berikut. Ibu meminta Udin untuk menjaga adik. Udin menemani adik bermain. Kakak dan adik harus hidup rukun. Menjaga adik adalah contoh perilaku terpuji. Coba lihat Udin dan adiknya. Mereka bermain dan membaca bersama. Nah, Ananda, itulah sikap baik kita atau kakak kepada adik. Untuk tugas PPKN hari ini, Ananda akan diberi tugas dalam buku tema 2 atau tema 1B, Kegemaranku. Tema buku pendamping ya warnanya seperti digambar ya. Nah, tugasnya ini ada di halaman 73. Tema pendamping halaman 73, latihan soal subtema 2. Ananda kerjakan hanya nomor 5, 6, 7, dan 8. Tulis kembali soal dan jawabannya ya Ananda sebagai latihan menulis Ananda pekan ini. Jangan lupa, semangat. Dan semoga Ananda dimudahkan dalam pengerjaannya. Insya Allah, kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kedua, yaitu matematika. Hari ini kita akan mengenal pengurangan. Jika sebelumnya kita sudah mengenal penjumlahan, hari ini kita akan mengenal pengurangan.
pengurangan bisa ditulis dalam kalimat matematika. Pada kalimat matematika terdapat angka dan tanda. Coba perhatikan, tanda kurang atau tanda strip kecil seperti ini dibaca dikurangi. Tanda ini digunakan pada pengurangan. Kemudian ada juga tanda sama dengan seperti pada penjumlahan. Tanda ini menunjukkan hasil pengurangan. Nah, sebelumnya kita akan melihat contoh dari soal cerita pengurangan. Contohnya, Udin mempunyai beberapa spidol. Coba lihat, ada berapa spidol Udin? Ternyata spidol Udin ada 7. Kemudian Udin memberikan salah satunya kepada Beni. Sehingga diambil 1 ya, diambil 1 spidol. Kemudian Udin akan menghitung sisanya dengan pengurangan. Coba ada berapa sisanya? Kalau diambil 1 yang di atas, maka kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Spidol Udin tersisa 6. Kalau dibuat kalimat matematikanya sama dengan 7 dikurangi 1 sama dengan 6. Nah, yang di bawah ini disebut kalimat matematika yang terdiri dari angka dan tanda. Untuk tanda pengurangan, tandanya seperti ini. Dan hasil pengurangan didahului dengan tanda sama dengan. Demikianlah pengenalan pengurangan. Sekarang kita akan lihat soal-soal cerita tentang pengurangan. Perhatikan contoh soal berikut. Ibu membeli 9 buah apel di pasar. Ternyata ada 4 buah apel yang busuk. Coba perhatikan apel yang dibeli ibu. Ibu membeli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata dari 9 apel ada 4 buah yang busuk. Berapa buah apel yang tidak busuk? Coba Ananda hitung. Coba kita lihat ya, kalau penyelesaiannya dalam soal cerita pengurangan, pertama ada 9 buah apel. Ada 4 buah apel yang busuk. Kita silang ya. Nah, ada berapa yang tidak busuk? Ternyata 1, 2, 3, 4, 5. Maka kalimat matematikanya 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Jadi, jumlah apel yang tidak busuk adalah 5 buah. Coba perhatikan soal cerita berikutnya. Dino diminta untuk mengambil 5 butir telur. Lihat, ada 5 butir telur ya yang diambil Dino. Kemudian telurnya pecah 1 butir. Nah, ada berapa banyak telur yang tersisa? Atau banyak telur berkurang menjadi berapa? Coba kita lihat. Ya, telurnya akan berkurang menjadi 4 buah saja lagi. Nah, Ananda coba diperhatikan. Jika ada kata pecah, hilang, diambil, dan dimakan, maka ini berarti soalnya adalah soal cerita pengurangan. Kemudian Ananda, untuk tugas matematika hari ini, Ananda bukalah buku kegemaranku seperti pada gambar ini pada halaman 77 hingga 80. Kerjakan di buku latihan Ananda. Soal cerita dan gambar tidak perlu ditulis ya. Yang ditulis hanya kalimat matematika dan jawabannya saja. Semoga Allah memudahkan Ananda dalam mengerjakan tugas. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertaubat kepadamu. Nah, sebelum kita berpisah, Ustazah doakan semoga Ananda dapat mengerjakan semua tugas dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pelajaran kita kali ini bermanfaat.